Pernah nggak sih kamu merasa bahwa kamu harus beli sesuatu hanya karena teman-teman kamu beli barang itu juga? Ya, rasanya nggak enak gitu kalau seandainya teman kita punya, terus kita nggak punya. Nah, perasaan ini tuh dikenal dengan istilah peer pressure. Perasaan di mana kita itu merasa harus menjadi seperti orang lain, harus melakukan sesuatu seperti yang orang lain lakukan, supaya kita disukai, supaya kita dihargai. Yang disebut peers adalah biasanya orang-orang yang sering banget kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, teman sepergaulan lah istilahnya gitu. Lingkaran pertemanan. Nah, lingkaran pertemanan ini juga bisa berubah-ubah sesuai dengan tahap kehidupan kita. Waktu kita kuliah berarti lingkaran pertemanannya itu teman-teman kuliah gitu. Waktu kita masuk kerja berarti teman-teman kantor. Waktu anak kita masuk sekolah SD, biasanya lingkaran pertemanannya grup moms gitu kan. Terus udah gitu ada juga ya komunitas-komunitas kayak misalnya teman nge-gym, teman arisan, dan lain-lain. Saat kita ada dalam satu kelompok tertentu, kayak ada satu standar yang harus kita ikutin supaya kita merasa jadi bagian dari kelompok itu, gitu kan. Nah, kalau kita nggak hati-hati nih ya, kita bisa terjebak dalam suatu standar yang sebetulnya tidak sesuai dengan siapa diri kita sebenarnya. Kita bisa jadi hidup di luar kemampuan kita. Bahayanya itu, karena kita bisa merasa bahwa kita harus jadi seperti orang-orang dalam kelompok itu, kita hidup di luar kemampuan kita, dan akhirnya membuat kita jadi kewalahan sendiri dengan gaya hidup itu. Contoh, kamu lagi jalan-jalan di mall nih sama teman-teman kamu. Terus udah gitu teman-teman kamu itu pada beli baju. Bajunya sebetulnya kamu gak suka gitu. Tapi karena mereka pada beli samaan, ngajakin kamu juga untuk beli samaan, akhirnya mau gak mau kamu beli juga deh. Padahal kamu gak suka baju itu. Atau contoh lain lagi, teman-teman arisan kamu nih, mereka itu kalau ulang tahun traktir teman-temannya itu di restoran yang mahal-mahal, fine dining gitu. Nah, kamu mulai pusing nih, aduh dikit lagi gue mau ulang tahun, masa gue mau traktir mereka di hoka-hoka bento. Atau kamu baru naik pangkat nih misalnya, ya pada saat naik pangkat terus kamu mikir, waduh teman-teman yang satu angkatan nih, satu level gitu, sama-sama bos gitu, mereka mobilnya bagus-bagus. Waduh, masa iya mobil gue samaan sama anak buah gitu, mulai mikir begitu tuh. Terus udah gitu akhirnya mesti beli mobil baru deh supaya sama yang selevelan. Padahal mobil kamu yang sekarang masih baik-baik aja, masih bagus-bagus aja, gak ada masalah. Cuman karena peer pressure aja. Atau misalnya juga nih, kalau seandainya anak kamu mau masuk sekolah, mau masuk SD, di dekat rumah ada nih SD negeri yang bagus dan gratis lagi. Tapi masalahnya tetangga-tetangga di sekitar kamu tuh sekolahin anaknya di sekolah swasta yang kalau misalnya komunikasinya pakai bahasa Inggris, udah gitu kurikulumnya padat, terus ekstrakurikulernya banyak. Nah, sekolah seperti ini kan mahal ya. Kamu tuh uangnya nggak cukup, tapi kamu memaksakan diri harus banget untuk masukin anak ke sekolah yang swasta yang seperti tetangga-tetangga supaya nggak malu dong sama tetangga. Capek nggak sih hidup dengan standarnya orang lain? Terus mesti gimana dong? Nih, saya kasih tipsnya ya. Tips yang pertama, tidak perlu memaksakan diri. Kamu yang tahu sampai seberapa sebetulnya kemampuan kamu. Kamu yang tahu sebetulnya batas wajar yang menurut kamu itu bisa kamu jalani itu yang seperti apa. Sampai di mana itu kamu yang tahu. Kalau teman-teman kamu mampu, ya biarin aja mereka. Kamu gak usah ikut-ikutan. Yang kedua, tentukan batasan yang jelas. Ya, jadi gini, kalau kamu masih ingin berteman sama mereka, tentukan aja sampai batas mana kamu masih bisa mentolerir gaya hidup mereka. Jadi misalnya nih, teman-teman kamu ngajakin trip liburan ke Hong Kong gitu ya. Tapi kamu sebetulnya nggak punya dana untuk bisa jalan-jalan sama mereka sejauh itu gitu. Kamu bilang aja, gini deh, kalau seandainya ke Bali aja gue ikut. Tapi kalau ke Hong Kong gue skip dulu gitu misalnya. Karena memang kemampuan kamu sekarang ini bisanya cuma ikut ke Bali doang gitu. Jadi batasin aja, saya ikut kalau misalnya ke Bali, tapi kalau ke Hong Kong saya skip gitu. Yang ketiga, sadar saat melakukan pembelian apapun. Seperti yang sering kali saya ingetin di channel ini berulang-ulang, ingat, be mindful. Kita harus sadar saat melakukan segala sesuatu. Sadar juga pada waktu kita mau membeli sesuatu ya. Jangan hanya karena teman beli terus kita ikutan beli gitu. Itu padahal sesuatu yang tidak kita butuhkan gitu. Jadi harus sadar. Contoh gini, misalnya lagi jalan-jalan di mall, terus temen beli tas bermerek gitu.
kita sebetulnya gak perlu tas bermerek itu. Tas yang kita punya sekarang itu masih bagus, kualitasnya masih oke, masih enak dipakai. Ya udah, berarti kita nggak perlu. Ya udah, jangan beli dong. Jangan sampai kita ikut-ikutan latah beli sesuatu yang teman kita beli gitu. Kita manusia ini punya yang namanya mimetic desire. Nah, mimetic desire ini pernah saya ceritakan juga di salah satu video saya. Itu adalah keinginan kita untuk mengikuti orang yang menginginkan sesuatu juga gitu. Jadi kecenderungan manusia seperti itu. Karena itu kita harus benar-benar aware, kita harus sadar saat kita melakukan apapun. Terutama pada waktu kita melakukan pembelian. Kita mesti sadari dulu nih, ini perlu atau enggak. Kalau nggak perlu, saya nggak beli. Saya nggak mau ikut-ikutan temen. Yang keempat, jauhi pergaulan yang toksik. Artinya gini, kalau mereka nggak bisa menerima kamu apa adanya, berarti mereka itu bukan teman kamu yang sebenarnya. Ya, berteman itu sebetulnya harus meringankan beban, bukan malah menambah beban. Jadi perhatikan lagi nih teman-teman kamu yang saat ini ya, apakah mereka itu teman-teman yang toksik atau enggak. Kalau mereka adalah teman-teman yang toksik, mendingan tinggalin aja, hindari aja, cari teman yang lain deh gitu ya. Nyaman banget kalau kita bisa jadi diri kita sendiri di tengah-tengah orang-orang yang kita sayang, di tengah-tengah teman-teman kita yang sesungguhnya. Di video yang ini saya cerita tentang bagaimana kita bisa jadi diri kita sendiri tapi juga bisa membuat orang lain terkesan melihat diri kita. Nah, kita ketemu lagi nanti di sana. Diklik, oke? Terima kasih udah nonton. Dah.